Kami juga mencuplik pernyataan Hakim nonaktif Albertina Ho dalam program Rosi yang mengatakan berdasarkan motifnya, orang yang melakukan pembunuhan bisa tidak dipidana. Namun, bagi orang yang memerintahkan pembunuhan, sudah pasti dipidana. Albertina Ho juga memberikan pendapat terkait Putri Chandrawati. Putri bisa menjadi korban, bisa juga menjadi otak pembunuhan karena menjadi pemicu terjadinya perencanaan pembunuhan. Jadi siapapun yang merencanakan, menyuruh, menyiapkan peluru, meskipun dia berdalih tidak menembak, maka itu tidak melepaskan dia dari hukuman berat, seberat-beratnya. Itu tidak menjadi alasan kalau dia tidak melakukan sesuatu untuk melepaskan dia dari tanggung jawab itu. Karena Bu Albertina dalam perjalanan karir Anda selalu memberikan dinilai tegas dalam kasus-kasus besar. Tidak mungkin orang merencanakan, menyuruh, dan kemudian berdalih tidak menembak, itu kemudian bisa membebaskan dia atau paling tidak meringankan hukumannya. Kalau bagi saya itu tidak mungkin. Karena begini Mbak Rosi ya, kalau tadi Mbak Rosi katakan dia menyuruh melakukan. Bahkan kalau di dalam teori, di dalam hukum pidana itu, orang yang menyuruh melakukan, itu orang yang melakukan itu sebenarnya tidak dipidana. Justru yang menyuruh melakukan itu yang dipidana. Nah, tapi untuk orang yang melakukan itu tidak dipidana, kita juga harus melihat dia melakukan itu dengan keadaan apa, kan begitu. Jadi kalau dengan teori seperti ini, ya dengan hukum pidana mengatur seperti ini, berarti kan otaknya ini tidak mungkin kan tidak dihukum. Ya. Nah itu. Apapun alasannya. Apapun alasannya, ini otak. Dan ide ini muncul dari siapa? Nah ini juga akan digali hakim di persidangan. Ya, saudara, berbeda dengan 4 terdakwa lainnya, terdakwa Barada Richard Eliezer tidak menyampaikan nota keberatan atau eksepsi atas kasus pembunuhan berencana Yosua. Benarkah kesaksian Eliezer akan menguak peran besar Sambo? Kami akan membahasnya bersama ahli hukum pidana Universitas Parahyangan yang juga mantan hakim Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, apa kabar, Kang? Halo. Iya. Baik, Kang Asep. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas TV. Richard Eliezer ini tidak mengajukan eksepsi dalam sidang sebelumnya. Apakah menurut Anda ini bisa menjadi bukti konsistensi Eliezer yang telah menyatakan diri sebagai penguak fakta atau justice kolaborator, Kang? Ya, tepat. Yang pertama perlu diketahui ya bahwa eksepsi atau keberatan itu adalah hak ya. Haknya untuk disampaikan terdakwa atau penasihat hukum. Isinya eksepsi itu cuma formalitas, bukan isi, bukan materi pokok perkara menyangkut kewenangan, dakwaan tidak terima, dakwaan batal demi hukum, karena tidak cermat, tidak jelas, ya lengkap. Kalau di uraiannya jelas, Eliezer sudah mengakui tadi konsistensi, dia mengaku saya melakukan perbuatan, cuman perbuatan itu atas perintah jabatan. Tepat yang dikatakan oleh sahabat saya, kawan baik saya, seangkatan saya hakimnya, Albertina Ho, hakim yang jujur, bersih, dan berani. Ya itulah jadi kenal. Jadi kalau ahli hukum, para penegak hukum tidak paham yang dikatakan Albertina Ho, berarti dia tidak, waktu kuliah hukumnya nitip absen atau tidak paham. Itu asasnya dikenal ya sebagai idamun datwi ikubet dore. Ispere nula culpa es. Sui parere desip. Ya, tidak dapat diminta pertanggungjawaban orang yang melakukan perbuatan karena perintah. Sekali lagi ya, karena dia patuh melaksanakan. Jadi apa? Si Eliezer ini dia melakukan perbuatan pidana dan itu dilarang oleh KUHP. Tapi orang-orang tidak pernah paham di bab 1 itu ada alasan peringan, alasan pemberat, dan alasan penghapus. Nah perbuatan itulah dia menghapuskan pidana. Dia mengakui itu perbuatan ada, cuman bisa dihapuskan. Jadi benar dia katakan Albertina Ho, cuman orang banyak nggak paham, termasuk para ahli hukum pidana yang nggak ngerti, karena mungkin sekolahnya nggak becus. Oke, lalu kalau dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, menurut Anda seberapa besar peluang atau potensi Eliezer ini bisa bebas dari jerat pidana? Ya kalau hakim di Albertina Ho, saya yang saya bebaskan. Tidak sebesar karena jelas kalimatnya pasal 51 itu tidak dapat dipidana. Seorang yang melaksanakan perintah jabatan. Orang suka mengatakan, oh itu kan untuk polisi. Dia nggak pernah baca bahwa KUHP untuk sipil. Oh itu sedang perang. Loh itu tidak perang dari zaman Napoleon, zaman Belanda juga. Nah itu ada jurisprudensinya. Maka tolonglah teman-teman tuh baca jurisprudensi. Jadi kalau orang bertanya jabatan itu de jure, de facto. Sekali lagi ya. Sekali lagi, dia di bawah penguasaan. Si Eliezer itu kan de jurenya ajudannya, sopirnya si itu, FS. Kedua, di bawah pengendalian 24 jam dia di situ. Dia punya otoritas untuk melakukan apapun.
Jadi tidak ada halangan, misalkan ketika dia misalkan melakukan perintah, ya lakukan, dia tidak hak. Apalagi seorang Barada, kalimatnya senang sekali tuh, saya bagus sekali. Dia tidak kuliah hukum, tidak tinggi, tapi seorang yang berpendidikan rendah, dari nun jauh di sana, tapi udah jauh. Apalah artinya seorang anggota melawan seorang jenderal. Itulah asas yang diajarkan oleh para begawan-begawan hukum yang dikatakan oleh Bu Alberti Naho, yang orang tidak paham. Orang mengatakan, loh kan itu membunuh dilarang. Betul, di KUHP itu semua dilarang. Dilarang membunuh, merkosa. Tapi dikecualikan tadi di buku 1 itu ada alasan penghapus, yaitu laporan pembenar. Jadi ketika orang melakukan pidana, ya karena pidana, karena perintah jabatan, karena undang-undang, karena terpaksa. Nah banyak pasal 51 yang tidak paham, karena tidak berpengalaman. Kalau Alberti Naho dengan saya tuh sering ngadili perkara gituan. Dan kita tidak pidana, sekali lagi. Bukan, pembunuhnya jelas salah, cuman bisa dikesampingkan alasan pembenar, karena itu dihapuskan. Bayangkan kalau tidak Eliezer tidak membuka ini, aib ini akan termuah terbuka. Dan itu akan membuat orang yang karena ketakutan oleh perintah, semua tertutup. Mungkin rekayasa-rekayasa kasus banyak, yang tadi tidak pernah berani seperti Eliezer mengatakan. Dia mengakui, makanya dia ngapain ngajukan eksepsi. Karena dia secara hukum, sekali lagi, saya senang tuh ya kepada Eliezer itu dari awal, sebelum pengacara siapapun sejak awal. Karena dia kejujuran, keberanian mengatakan kebenaran karena pertobatannya dia. Itulah hukum memberikan alasan pembenar untuk menghapus pidananya. Oke, sebagai penegasan maka bagaimana kemudian bentuk pembuktiannya nanti saat proses persidangan berikutnya, Kang? Karena kan Eliezer menyatakan dirinya hanya menuruti perintah dari atasannya. Tepat sekali. Jadi harus dilihat lingkupnya. Nanti kan akan dibandingkan dengan RE. Medianya, waktunya harus dilihat waktu itu. Itu yang bisa membuktikan adalah siapa? Psikolog, bukan orang hukum. Jadi ketika diperintahkan suasananya apa? Keadaan batinnya apa? Waktu itu apa yang bisa dilakukan? Apakah ada pilihan lain? Itulah psikolog yang menentukan. Kalau psikolog mengatakan tidak ada pilihan, karena dia seorang yang patuh dan taat, maka aku berani. Maka ada lebih jauh lagi. Ketika hakim bimbang ya, mempertimbangkan, ambil ajas yang terbaik yang menguntungkan terdakwa, yaitu bebas. Lebih jauh lagi, kan didakwanya unsur sengaja. Sengaja itu willen and written. Dia harus mengetahui dan menghendaki. Pertanyaannya, apakah Eliezer menghendaki? Kan tidak, karena dia diperintah. Kalau unsur tidak masuk, ya jangan dipaksakan. Betul membunuh dilarang, tapi ada penyampingkan oleh pasal 42 sampai 45. Itu banyak para ahli hukum, penegak hukum yang, maaf saya katakan, kalau nggak belajar dan nggak praktek, nggak usah ngomong deh, komentarnya ngawur lagi. Tanya Alberti Naho udah jelas sekali tuh. Dan sudah tegas penjelasannya sedemikian ya. Oke, di sisi lainnya nih Kang Asep, kita juga akan menunggu nih sidang putusan sela untuk 4 terdakwa lainnya, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, kemudian Ricky Rizal serta Kuat Ma'ruf. Menurut Anda seberapa besar kemungkinan hakim ini bisa menerima atau menolak eksepsi mereka, dan sebetulnya apa pertimbangan hakim untuk menolak dan menerima eksepsi para terdakwa ini? Ya, saya senang di pertanyaan. Eksepsi itu di pasal 156 hanya ada 3 kompetensi. Misalkan gini, apakah perselatan ini berwenang atau tidak, atau kewenangan Magelang. Nah, itu di situ yang dibahasnya. Kedua, ini dakwaannya dapat terima, udah daluarsa atau pelanggaran. Ketiga, nah ini yang jadi rame. Cermat, jelas, lengkap. Cermat, jelas, lengkap itu menguraikan bukan isinya tapi ceritanya. Misalkan gini, sering saya katakan, ya, ini uraian pembunuhannya. Udah uraian pembunuhan. Entah di Magelang, entah di Bandung. Soal isinya nanti. Perannya nanti di pemerintahan sekarang mah uraikannya ada nggak? Tempatnya ada. Magelang disebut, Saguling disebut, Duren 3 disebut. Caranya ditembak disebut. Waktunya dari mulai tadi ya tanggal 6, tanggal dan seterusnya ada. Jadi cukup itu. Kalau itu disebut fokus tempus deliktinya, selesai. Nah, orang banyak nggak tahu. Maka sering saya katakan, belajarlah membaca. Ini Budi, ini Bapak Budi. Soal ini Bapak Budi atau ini bukan Bapak Budi, itu soal nanti di materi perkara. Makanya karena eksepsinya semua sudah materi pokok perkara tadi, membahas inikah Bapak Budi atau bukan Bapak Budi, saya berani jamin semua eksepsi pasti akan ditolak. Setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat terima. Karena itu materi pokok perkara. Semua cerita, satu saya sebut aja ya, nyebut jurisprudensi daluarsa tahun 73, 79 tahun 73, padahal KUHP berlaku 81, harusnya setelah 81. Kedua, mencocok-cocokkan berita acara sama BAP. Suka mengatakan itu dakwaan katanya ya cuma 1. Lupa deh, alat bukti itu lebih dari 1. Saksi. Ya kalau saksinya bertautan dengan alat bukti lain. Tadi kan ada keterangan forensik, ada keterangan balistik, ada surat bagaimana bagaimana almarhum itu lukanya di mana dan ditembak di mana. Itu lebih dari 1. Jadi kalau mengatakan dari 1 saksi mungkin dulu nggak sekolah SD.
Oke, ini juga kita akan tunggu bagaimana sidang berikutnya, baik itu pemeriksaan saksi terhadap Richard Eliezer di hari Selasa dan putusan sela pada hari Rabu untuk 4 tersangka atau 4 terdakwa lainnya. Kang Asep Iwan Irion, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami di Kompas TV. Selamat siang Kang, sehat selalu. Selamat siang.